Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Wahyu Muarif, NIM 119340007 dari Prodi Teknik Sistem Energi dan dari kelompok 8. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar yaitu turbin blade steam blade of turbine, di mana dalam menggambar SolidWorks ini kelompok kami itu mendapatkan inspirasi dari channel YouTube yang bernama Neyam Hussain, di mana pada video ini menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah baling-baling turbin. Dan dari referensi itu kami membuat atau mengkreasikan dalam bentuk seperti ini. Nah, oke. Saya ingin menjelaskan sedikit dulu bahwa pada gambar steam blade of turbine ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu shaft, kedua adalah baling-baling yang berputar, dan baling-baling diam. Nah, untuk baling-baling diam dan bergerak mempunyai perbedaan, yaitu pada arah kemiringannya. Jadi jika kita umpamakan, jika kemiringan sebuah, ini kan yang gerak nih, jika baling-baling yang gerak mempunyai kemiringan seperti ini, jika digambarkan maka seperti ini yang bergerak kemiringannya. Nah, maka baling-baling yang diam itu akan berkebalikannya. Jadi gambarnya seperti ini untuk yang baling-baling diam, miring. Atau jika kita gabungkan, maka gitu, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, maka dia kayak bersilangan begitu, oke? Jadi sering berbeda. Oke. Oke. Selanjutnya kita mulai saja step-step cara menggambarnya. Yang pertama yang saya ingin menggambar adalah blade turbin yang paling kecil yang ada di sebelah kiri, yang ada di sebelah sini. Oke. Oh ya, saya ingin memberitahukan bahwa blade turbin ini, khususnya yang bergerak ini, mempunyai diameter yang berbeda-beda. Yang pertama itu yang paling kecil mempunyai diameter 41, yang kedua itu 45 cm, terus yang ketiga itu 49 cm, dan yang keempat itu 53 cm. Dan sedangkan untuk baling-baling atau blade yang diam, yaitu mempunyai diameter 45 cm, yang kedua itu 49, dan yang ketiga 53 cm. Oke. Oh ya, saya ingin memberitahu juga bahwa baling-baling yang diam ini merupakan baling-baling yang akan menempel atau melekat pada casing steam turbinnya. Oke, kita mulai saja cara menggambarnya. Untuk sampel, kita akan membuat gambar seperti ini. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita file
and new. Kita terus pilih opsi part. Oke. Selanjutnya kita rubah satuan. Yang pertama, awalnya IPS atau inci pound second menjadi 3S atau cm gram second. Kita rubah. Setelah itu kita milih bidang yang kita gunakan. Untuk dalam membuat baling-baling kita menggunakan bidang top line. Oke, setelah itu kita membuat dua buah lingkaran, di mana lingkaran pertama mempunyai diameter 13 cm dan lingkaran kedua berdiameter 41 cm. Oke, caranya dengan tadi membuat lingkarannya ke sketch, circle, dan nah itu untuk mengukurnya, untuk memberi ukuran kita ke smart dimension, klik garis, klik, lalu masukkan 13 per 1. Oke, setelah itu kita membuat garis centerline. Dimana caranya itu kita line, pilih opsi line, terus kita pencet centerline, kita pilih. Oke. Setelah itu kita membuat garis yang mengapit garis centerline ini, yaitu pertama klik centerline, klik line, lalu sambungkan pada ujung lingkaran yang besar, pada sisi lingkaran yang besar. Oke, setelah itu kita beri ukuran, di mana ukuran sebelah garis yang kiri terhadap centerline berjarak 1 derajat dan yang garis kanan terhadap centerline itu 2 derajat. Caranya dengan smart dimension. Setelah itu kita hapus bagian yang tidak kita gunakan, yaitu dengan menggunakan trim entities. Oh ya, untuk informasi, setiap mengakhiri perintah-perintah pada SolidWorks, kita bisa menekan tombol ESC atau escape pada keyboard. Oke, kita hapus bagian-bagiannya. Nah, setelah seperti ini, maka kita keluar dari sketch penggambaran yang pertama, yaitu dengan pencet exit sketch. Exit sketch ini bisa dilakukan dengan memencet tombol ini atau yang pojok kiri atas ini. Nah, setelah itu kita memberi ketebalan untuk baling-baling, yaitu dengan cara fitur, reference geometry, plan, lalu klik segitiga kecil ini. Setelah itu kita pilih opsi top plan, lalu kita masukkan besarnya yaitu 5 cm. Berhubung ini sudah 5 cm tidak bisa diubah. Oke. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita buat dua lingkaran lagi. Nah, oke. Setelah itu coba kita lihat dulu ke dalam referensinya, dalam gambar yang sudah jadi. Ternyata pada gambar yang sudah jadi ini kita bisa tahu bahwa nanti ada perbedaan ke arah ke sudut yang kanan ya. Oke, balik. Nah, terus kita gambar center line dengan jarak 20 derajat terhadap
garis centerline yang pertama, yang garis centerline ini. Caranya itu sama dengan menggunakan smart dimension untuk memberi ukurannya. Maaf. Nah, 20 derajat. Oke. Setelah itu, kita buat garis yang mengapit juga. Lalu beri ukuran seperti tadi, 1 derajat dan 2 derajat. Oke, selesai. Kita trim kembali bagian yang tidak diperlukan dengan menggunakan trim entities, yaitu dengan opsi power trim. Oke, setelah itu maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita keluarkan sketch, kita keluar dari sketch gambar yang kedua dengan mencet exit sketch. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita menuju ke fitur, lalu kita pilih opsi lofted boss. Kita klik profils, lalu klik profil sketch yang pertama dan profil sketch yang kedua. Nah, maka hasil akan seperti ini. Kita oke. Checklist. Nah, mulai berbentuk ya. Nih, mulai sedikit mirip. Nah, setelah itu, untuk memperbanyak baling-balingnya, kita menuju ke yang namanya pattern. Oke, klik pattern, lalu kita pilih ke circular pattern. Itu kita klik direction, pilih garis lingkaran. Ingat garis lingkaran, bukan bidang lingkaran sininya, tapi garis tepi sini lingkaran sini. Oke, setelah itu kita menggunakan spasinya 360 derajat dan intensnya itu 30. Jadi akan menghasilkan 32 blade gitu. Habis itu kita klik segitiga kecil yang di sini lagi. Lalu kita pilih opsi loft 1. Ya, maka akan begini. Lalu kita pencet oke. Oke, tunggu sebentar. Tunggu proses. Oke, setelah itu kita membuat lekukan yang ada di sini itu dengan cara klik loft yang tadi, kita edit fitur, lalu kita ke start and constraints, lalu klik and constraint and normal to profile. Oke, terus checklist. Kita tunggu lagi sebentar.
Setelah itu kita buat bagian ini pada baling-balingnya, kerannya itu di kanan, pada bidangnya kita pilih sketch, lalu kita circle, kita buat circle, kita buat diameternya 9 derajat, 9 derajat, 9 cm. Di situ kita extrude, caranya ke fitur langsung ke extrude guys. Lalu kita beri ketebalan offset 7,5. Oke, lalu oke. Untuk bagian belakangnya sama juga, kita klik kanan, bidangnya ini kita tambahkan sketch, lalu buat lingkaran, kita beri 9 mm. Setelah itu sama kita extrude, caranya fitur extrude plus, lalu dengan ketebalan 2,5. Oke, nah hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membolong. Nah, selanjutnya kita memfilet atau memotong bagian sudut-sudut ini, karena ini sudutnya belum aerodinamis ya. Maka kita filet, caranya ke fitur, pilih opsi filet, dan untuk pertama kita menggunakan opsi filet yang constant size filet. Oke, setelah itu kita pilih simetri, lalu pilih sudut-sudutnya yang ingin di filet. Untuk mempersingkat waktu, hanya saya filet hanya beberapa saja. Sebagai contoh, tinggal masuk, kita rubah radiusnya yaitu 0,3. Oke, setelah ini kita pencet OK. Nah, maka akan hasilnya terfilet ini. Selanjutnya kita akan memfilet bagian sudut yang sebelah kiri sini. Caranya sama, yaitu dengan filet, pilih opsi filet. Lalu kita menggunakan variable size filet. Kemudian kita rubah jadi asymmetric. Kita setting lagi menjadi straight transition. Lalu kita pilih objeknya, sudut yang ingin di filet. Nah, untuk memfilet bagian menggunakan variabel filet ini, kita harus melakukan yaitu dengan cara satu-satu, nggak bisa kayak tadi, jadi kayak manual gitu. Jadi kita harus satu-satu memfiletnya secara manual. Makanya agar tidak memperpanjang waktu, untuk mempersingkat waktu, maka akan saya contohkan satu saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, setelah itu kita anggap saja semuanya sudah ke fillet dengan bentuk yang tengah ini sudah jadi.
Setelah itu kita membolongi untuk tempat shaft. Caranya kita klik lingkaran ini, kita klik kanan, lalu pencet escape, buat lingkaran kembali, circle, dengan besar diameter 8. Oke, lalu kita buat kotak-kotak sini. Caranya kita ke rectangle. Nah, rectangle yang kita gunakan yaitu yang center rectangle. Kita buat ukuran besar saja dulu. Oke, setelah itu kita masukkan ukuran-ukurannya, di mana lebarnya yaitu 1,5. Lalu tingginya 2 cm. Oke, setelah itu kita trim bagian-bagian kiri yang tidak digunakan. Setelah itu kita ke fitur, lalu extrude cut. Lalu kita pilih ganti blend ini dengan dropper. Oke. Nah, maka akan berbentuk sebuah bolongan. Nah, sudah jadi untuk gambar blade yang kiri ini. Nah, jadi kan telah diketahui bahwa blade yang kita gunakan itu mempunyai diameter yang berbeda-beda ya. Jadi untuk membuat blade yang seterusnya dengan diameter berbeda itu tidak usah kita membuat dari ulang, namun kita bisa mengedit dari gambar atau gambar yang telah kita selesaikan ini. Itu caranya dengan merubah atau mengedit lagi sketch yang telah kita buat. Itu caranya. Sama kita kembali ke loop, sketch segitiganya, kita ke sketch 1, kita rubah edit sketch. Nah, ini kita rubah ke 45, di mana diameter yang kedua itu 45. Nah, maka akan melebar. Lalu kita langsung backlist, langsung keluar lagi.
Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu, oke, maka akan berubah, memang tampak seperti tidak berubah, tapi sebenarnya berubah, diameternya lebih besar gitu. Nah, terus untuk mengubah ininya, kan pada baling-baling 2 itu dia mempunyai panjang shaft yang ini, yaitu sebesar 2,5 sama kayak ini. Maka kita rubah caranya. Kita ke fillet extrude yang satu, kita klik, lalu kita edit fitur, lalu kita rubah jadi 2,5. Oke, yes. Nah, kita selesai. Oke, selesai. Nah, maka gambar untuk blade yang pertama dan kedua sudah selesai. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada keliruan atau kata-kata yang membingungkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.